Oke, baik. Setelah kita sudah mendalami kelas dokumen lebih jauh ya, dari mulai dokumen sampai ke page. Nah, sekarang kita akan membuat makro berdasarkan studi kasus-kasus yang ada, yaitu ada beberapa member fosil kemarin bilang nanya ya, Bang, gimana caranya biar saya punya 10 dokumen ingin dikonversi menjadi downgrade ya versinya. Jadi kasus ya ialah ada puluhan lah ya, puluhan dokumen ingin di downgrade versinya dari yang dia punya Corel terbaru 2025 ingin ke X7 atau versi 17 gitu, karena percetakan yang dia mau cetak itu punyanya versi X7 sedangkan dia 2025. Kan nggak mungkin kan kalau seandainya kita ada misalkan 30 dokumen save S11, waduh kelamaan, atau mungkin ada 100 dokumen ya kayaknya bakalan makan waktu banget, bisa seharian atau setengah hari mungkin ya. Nah, kita akan coba membuatkan makro ini ya dengan asumsi Corel yang terinstall ya anak Corel yang 2025. Makanya saya akan bikin makronya di 2025 nih. Versi berapa ya? Oh ya 2025. Oke. Nah, dan saya punya sekumpulan file ini doku 123 ini versi 2025 ya. Kita coba masukin di Corel X7. Ya ini CRISPR Corel di versi 26. Oke. Nah, berarti nggak bisa kebuka. Nah, kita mau downgrade ke X7 ini. Gimana caranya? Kita pakai makro di Corel Draw 2026 karena kasusnya dia punya Corel yang tinggi, jadi kita bikin makronya di Corel yang tinggi ya. Oke, pertama kita langsung buat makro ya, sorry di VBA ya, new macro, sebutlah makro 3 ya, masih tentang dokumen. Oke. Nah, kita buat edit di sini atau dari tool script script editor bisa sama aja. Oh, ini kebuka semua ya, kita tutup dulu. Oke. Kita buka makro 3 dokumen. Oke, kita buat oh ini yang tadi ya, oh ini yang baru 2025 nih. Kita buat modul dulu. Nah, ini kita seperti biasa kita bikin variable public object application, lalu kita buat metode namanya mungkin downgrade versi dokumen. Oke. Udah muncul di sini ya. Oke. Kalau kita play belum bereaksi ya. Oke, langsung kita set app inisialisasi new application. Kita bikin object docs as dokumen. Nah, ini sekumpulan dokumen ya. Kita ambil collection documents, set docs sama dengan application documents. Oke, nah sekarang kita looping ini, kita ambil dokumen satu-satu for i untuk mendapatkan nama filenya. For i 1 tuh docs count, looping dari 1 sampai banyaknya dokumen yang terbuka. Next i. Oke, next i.
Sekarang kita mau ngambil nama filenya. Nah, kita bikin variabel penampungan dim nama atau nama file ya, nama file string, lalu dim folder string. Oke, nah ini dua variabel ini buat nyimpan nama file dan folder. Kita simpan nama filenya, kita ambil dari properti halaman yang aktif, namanya, nama file dokumen yang terbuka. Nah, ini syaratnya nih, buka dulu semuanya, masukin aja semua kemari. Nah, terus kita ambil nama foldernya, docs file property file path. Oke. Nah, ini kita message box dulu nih. Kita lihat folder, kita gabungin folder dan nama file. Kita buka dulu satu-satu. Oke, sudah terbuka semuanya di sini ya. Doc 1, Doc 2, Doc 3. Ini semuanya Corel versi 2025 atau versi 26. Kita coba jalanin ya. Run. Oke, nama file pertama doku 1, ini benar. Doku 2 beserta folder penyimpanannya nih. Nah, ini folder penyimpanannya ada di sini nih. Nah, klik temtest garis miring doku 2 cdr. Satu lagi, doku 3. Oke. Berarti udah dapetin file sama nama foldernya ya. Mungkin kita butuh satu lagi variabel string juga, kita hasil gabungan file path lah, file and path ya, string atau path and file lah ya. Path itu folder, kita gabungin, kita konkatenasi path and file sama dengan ialah gabungan nama folder dan nama file seperti yang ada di message box tadi nih ya. Oke. Nah, kita coba lagi, benar gak hasilnya? Iya benar. Oke. Dan ini file-file ini, 3 file tadi kita akan save as ke downgrade ke versi X7, versi 17. Oke, kita pakai, ada metode dari dokumen turunannya, yaitu save as. Kita ambil dulu nih dokumen pertama, iterasi looping 1, 2, 3, 1 sampai 3 sampai terakhir. Save as. Nah, oke, opsinya apa aja, kita spasi. Nah, parameternya kita harus masukin nama file dan opsi. Nah, opsi ini adalah kelas struktur save as option. Nah, ini apa aja? Kita masukin dulu file name-nya. File name-nya itu ialah path and file. Tinggal option-nya. Nah, option-nya kita harus bikin kelas baru, yaitu kelasnya struktur save as option. Kita lihat dulu. Kita bikin objek kelas baru namanya option, opt ya. As sebagai kelas struktur save as option yang baru nih. Oke. Nah, option parameternya, propertinya, filter, save as-nya tetap ke CDR. Nah, jadi pilihannya enum, ini namanya enum ya. Enum, oke. Lalu override. Jika itu timpa aja filenya, kita true override ya, jadi ditimpa filenya kalau sudah ada di lokasi itu ditimpa. Sama option version. Oke, versionnya mau berapa nih? Karena dia 2026 berarti dia dari 2026 itu versi 2025 ya, versi 2 mulai dari versi 25 sampai ke bawah dia ada tuh versi 26 ke bawah tuh komplit. Kalau seandainya kita buka di X7 ya
paling maksimalnya adanya versi 17 gitu. Jadi kita makanya nuruninnya pakai CorelDRAW yang paling tinggi yang ada di sini. Jadi kita mau save as ke tempat komputernya percetakan yang cuma ada CorelDRAW X7 atau versi 17. Oke. Nah, parameter ini kita udah masukin dari struktur kelas ini, struktur save as option, baru tambahkan parameternya option. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita tes lagi. Apakah benar nih? Ini kita buka di X7. Apakah ini file 2026? Versi 26? Ya, masih ya. Oke. Sekarang kita buka CorelDRAW versi 2025 atau versi 26. Oke, sudah terbuka semuanya. Nah, ini semua dokumen yang terbuka, kalau ada 100 atau ada 10, langsung kita eksekusi. Eksekusi. Nah, ini juga nanti bisa kelihatan di sini. Eksekusi makro. Kita jalanin. Nah, ini udah ke save semua tuh. Kelihatannya dia ada backup, ya kan? Nah, ini semua sudah selesai. Harusnya ada notifikasi ya, message box berupa pesan ya. File telah komplit semua file telah komplit di downgrade gitu. Harusnya gitu. Nah, bisa lah bikin sendiri lah ya. Nah, sekarang kita coba apakah benar sudah bisa dibuka di 2002 Corel X7 ya. Oh, ini masih terbuka. Kita tutup dulu. Ya, sudah terbuka di X7. Berarti makronya sudah sukses untuk mengkonversi semua objek dokumen yang terbuka downgrade versi ya. Oke, itu saja video terakhir dari saya. Nanti kesempatan berikutnya saya akan kasih pelajaran yang lain lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.